Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Arif Sungkar. Beliau adalah pembicara ke-9 dalam acara Silaknas ke-6 Developer Properti Syariah di Batu, Jawa Timur. Dan kita akan ngobrol seputar tema konversi. Nah, yang seperti tadi sudah beliau sampaikan juga. Nah, Pak Arif, ngomongin soal konversi ini, apa tantangan dari developer yang konven untuk bisa melakukan konversi ke syariah? Ya, ini memang kita ini sekarang sudah mulai diterima konsep properti syariah ini di masyarakat ya. Sudah banyak yang mengenal, sehingga properti-properti yang konven ini sudah mulai melihat bahwa kita ini sebagai solusi dalam menjalankan bisnis propertinya selama pandemi ini. Dan ketika mereka kita sadarkan dan kita sentuh bahwa bukan hanya solusinya yang mereka dapatkan, tapi taat syariahnya yang bisa didapatkan, maka insya Allah ini bergeraknya luar biasa masif. Nah, memang penawaran sangat banyak sekali. Tantangannya adalah bagaimana kita membangun super team untuk bisa mengelola properti-properti yang ditawarkan kepada member-member developer properti syariah ini. Apa modalnya untuk melakukan konversi ini? Nah, modalnya memang luar biasa. Pengelolaan properti syariah dengan tanpa bank itu adalah modal yang luar biasa besar bagi para membernya. Karena para properti-properti konven di luar sana, mereka jualan pakai bank itu kesulitan, jualan tanpa bank nggak punya ilmunya. Ilmunya di mana? Di para member di properti syariah ini. Ini modal terbesar bagi dalam menjalankan proyek konversi ini. Apa selama ini mungkin kalau dari Pak Arif melihat ya tadi yang bicara tentang nggak punya ilmunya itu, apa ada yang pernah melakukan konversi tapi caranya salah? Nah, banyak sekali para teman-teman kita yang melihatnya mungkin cara menjalankan properti syariah tanpa bank itu cukup banknya saja disingkirkan. Kemudian bisa in-house, lalu dijalankan tanpa ikut workshop kami, tanpa pendampingan dari para member kita, sehingga ya bisa jadi dalam waktu 1-2 tahun masih oke, tapi ketika ini dipanjangkan sampai 3-4 tahun itu banyak sekali yang jadi bermasalah. Jadi masalah akhirnya mungkin ada pesan gitu untuk para developer yang ingin atau akan melakukan konversi dari konven ke syariah. Yang pertama kita sampaikan bahwa properti syariah itu adalah real adanya. Jadi bukan abal-abal, bukan properti syariah yang bodong, tapi real adanya. Properti syariah yang diemban oleh asosiasi developer properti syariah ataupun komunitas properti syariah, developer properti syariah itu sudah hadir di 1050 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah sebuah sebuah proof atau bukti yang nyata, bukan teori lagi, sehingga ini sudah nggak perlu dipertanyakan atau diperdebatkan lagi di masyarakat bahwa properti syariah konsepnya sudah ada, real dan diterima oleh masyarakat banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara jualan kita itu luar biasa. Pola-pola yang kita lakukan itu sangat baik sekali, sehingga ketika pola-pola ini dilakukan di properti konven yang tidak bisa berjualan karena perbankannya lagi macet, maka kita bisa polakan penjualannya itu dengan skema syariah tanpa bank, tapi ada pola-pola yang perlu ilmunya untuk menjalankan pola-pola tersebut, dan ilmunya adalah adanya di para member properti syariah yang kita tergabung di komunitas dan asosiasi DPS ini. Gitu. Kalau dari DPS sendiri, artinya dari keasosiasian ya, apa tujuan di launching atau di sounding program konversi ini untuk mengajak para developer konven untuk hijrah atau konversi ke syariah? Ya, jadi memang tahun lalu di Silaknas Jogja kita deklarasi bahwa properti syariah ini sudah nggak bisa lagi kita tahan-tahan nih. Marketnya sudah bicara akan menerima properti syariah secara luas, dan sehingga ke tahun lalu kita deklarasi akan mencapai 1 juta unit properti syariah di 2025. Untuk membangun 1 juta unit properti syariah sampai 2025, maka kita melihat tidak bisa kita hanya menjalankan tanpa kolaborasi dengan pihak lain. Sehingga kita butuh kolaborasi dengan pihak lain, dan kita lihat bahwa pihak lain pun ada dan butuh berkolaborasi dengan kami. Sehingga inilah kenapa kita gaungkan program konversi ini, agar lebih mempercepat 1 juta unit properti syariah, dan juga ikut membantu teman-teman di developer konven yang saat ini sedang kesulitan untuk menjalankan proyek propertinya. Dan yang ketiga adalah gimana caranya kita berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menjalankan proyek properti yang mandek kemudian kita jalankan lagi. Dan yang keempat adalah sisi dakwahnya yang memang kita harapkan, dan inilah menjadi perjuangan kita selama ini untuk mendakwahkan skema syariah ke seluruh Indonesia. Nah, itu tadi saya tertarik dengan mandek, yang proyek-proyek yang mandek gitu ya. Nah, kalau misalnya ada proyek mandek yang itu dari konven kemudian
konversi ke syariah, apa dari DPS sendiri ada pendampingan begitu? Ya, konsep-konsepnya banyak sekali, pola-pola yang bisa kita berikan, apakah pendampingan selama berapa bulan, atau kita masuk ke dalam timnya mereka untuk kita konversi total, itu juga kita sudah lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Hari terakhir Silaknas, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.